Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kembali kami dibangunkan di pagi ini dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, berkat dan kemenangan yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 6-7. Tertulis demikian, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara mengenai peranan para nabi dan pendoa syafaat dalam memohonkan kasih karunia Tuhan bagi umatnya. Demikian juga halnya dalam konteks sekarang ini. Ayat ini berbicara kepada kita semua mengenai peranan kita sebagai orang-orang percaya untuk berdoa syafaat bagi tegaknya pemerintahan Allah di bumi ini, dan agar semua orang dari segala bangsa mengenal Kristus, bertobat dari cara hidup yang tidak benar, dan kembali kepada Tuhan. Dalam masa pandemi yang melanda dunia ini, tugas kita, orang-orang beriman, adalah berdoa syafaat bagi bangsa kita dan bagi dunia ini. Berdoa agar Tuhan mencurahkan anugerah keselamatan atas semua orang. Berdoalah agar kabar Injil sampai kepada setiap orang dari segala bangsa. Berdoa juga untuk kekuatan rohani anak-anak Tuhan, dan berdoa untuk pemulihan keadaan dunia saat ini. Sesungguhnya, sangatlah mudah bagi Tuhan untuk melenyapkan virus dan berbagai sakit penyakit. Namun apabila sampai sekarang pandemi ini masih terjadi, mari kita semua saat ini bertobat, merendahkan diri, dan berdoa, memohon belas kasih dan perkenanan Tuhan. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Maksud Tuhan dalam mengizinkan keadaan pandemi saat ini adalah agar semua orang sadar akan dosa-dosanya, menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya dan beriman kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan dunia ini dan keadaan kita. Tapi yang paling utama sekarang ini adalah bagaimana bersikap yang benar dengan merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, berdoa syafaat bagi bangsa Indonesia dan bagi semua bangsa di dunia ini. Berdoalah saudara, agar Tuhan mengampuni dan mengasihani semua umat manusia ciptaannya, dan agar Ia memulihkan keadaan kita. Jangan takut dengan keadaan yang mencekam. Yang terjadi saat ini belumlah seberapa. Ambil bagian kita untuk berdoa dan berdoa. Persiapkan selalu diri kita. Kasihi Tuhan dengan segenap hati. Jauhkan mulut kita dari ucapan dusta, karena dusta akan semakin merajalela di akhir zaman. Ucapkanlah kebenaran dan hiduplah dalam firman Tuhan. Sekali lagi saudara, adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Namun yang terpenting sekarang, jadikan saat ini sebagai saat pertobatan, dan momen ini sebagai momen perubahan, di mana kita menjadi lebih mengasihi dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara dan saya adalah para pengintai yang ditempatkan Tuhan di atas tembok. Kita berada di atas dan diberi hikmat untuk memahami situasi. Roh Kudus memampukan kita untuk melihat dan mengerti keadaan dengan lebih jelas. Banyak orang telah meninggalkan Tuhan dan hidup menurut keinginannya sendiri. Tapi hari-hari ini juga adalah hari-hari di mana banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan ini saatnya saudara, kita berdoa syafaat bagi dunia yang telah cemar dan penuh dengan kegelapan. Berdoalah agar terang Tuhan muncul seperti fajar pagi hari, memberikan harapan dan pemulihan kepada kita semua, dan agar semua orang menerima Sang Raja Damai, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Raja Kemuliaan. Berbahagialah orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, sebab keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagiannya yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya-Mu, untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan maksud-Mu bagi kami. Apa yang terjadi di dunia saat ini ya Tuhan, adalah atas seizin Engkau. Engkau mempunyai maksud untuk menyelamatkan, dan agar semua orang datang kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahami situasi yang terjadi saat ini, dan mengambil peranan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mewakili bangsa-bangsa di dunia ini. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ya Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Curahkanlah ya Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini. Kasihanilah bangsa kami Indonesia, dan kasihanilah umat-umat kesayangan-Mu, manusia yang Engkau telah ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Janganlah biarkan umat-Mu binasa ya Tuhan, tetapi biarlah semua orang mendengarkan kabar sukacita, kabar keselamatan yang daripada-Mu, dan bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, kembali kepada Tuhan, menerima Engkau ya Tuhan Yesus, dan hidup dalam kebenaran. Pulihkanlah ya Tuhan saat ini bangsa kami, Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia ini. Semuanya Tuhan curahkan dan limpahkan kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami semua. Jamahlah setiap hati kami, untuk kami dapat mengenal akan kehendak Tuhan, dan mengerti maksud-Mu yang indah bagi kami, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya pemulihan yang daripada-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan, kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan curahkan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Sebab untuk itulah kami diciptakan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita terus berdoa buat bangsa kita dan buat bangsa-bangsa di dunia ini. Terus naikkan doa dan permohonan kita agar Tuhan memulihkan keadaan dunia ini. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.